Kalau anak sudah kuat di sini, dia sudah bisa untuk menghafal itu huruf apa, sudah dapat membedakan antara huruf M sama N yang ada persamaannya, bisa membedakan huruf B, ada D yang hampir sama, cuma posisinya ada berbeda. Dari situ kita bisa tahu kalau anak sudah tahu konsepnya itu sudah bisa, sudah kuat, insya Allah untuk pengenalan huruf dan untuk membaca dan menulisnya itu bisa dengan lancar dan mudah. Prosedur di sentra persiapan itu ada 3. Pertama, memilih pekerjaan. Kenapa di sini bukan permainan, pekerjaan? Karena di sentra persiapan itu anak-anak dengan berhitung, mengenal huruf, kadang mereka menulis itu kan butuh energi, jadi dianggap sebagai pekerjaan. Itu jadi bukan permainan. Kedua, fokus dan tuntas. Ketiga, beres-beres. Jadi pertama anak-anak itu diingatkan, yaitu kita memilih pekerjaan dulu. Kalau sudah siap main, artinya siap untuk apa? Beres-beres. Dan saat berkegiatan, saat bermain, itu fokus. Fokus itu ya fokus dengan apa yang sudah dipilih. Kemudian setelah fokus harus selesai. Kadang ada anak yang memilih satu, tapi belum diselesaikan gitu. Jadi diharapkan untuk fokus dengan apa yang sudah dipilih dan tuntas selesai. Kemudian barulah bereskan. Itu artinya bentuk tanggung jawab. Kalau sudah siap main, sudah selesai, siap perhatikan kembali. Gitu. Kalau kenapa anak memilih? Di situ kita mengajarkan kepada anak untuk mempunyai pilihan. Jadi kan sentra itu kan sentra metode yang ramah pada anak ya. Di sini anak diberikan pilihan. Dia memilih apa? Silakan. Nanti setelah dia memilih, dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Ada kalanya susah, tapi kamu sudah memilih ini. Kita arahkan untuk fokus dan selesai karena sudah memilih ini, bertanggung jawab dengan pilihan dia. Kalau sudah selesai, nanti saat recalling kita gali lagi gitu. Tadi sudah memilih satu pekerjaan, kenapa tidak selesai? Susah. Oh, berarti apa yang harus kamu lakukan sebelum memilih? Dipikirkan lebih dahulu, kira-kira saya bisa atau tidak. Ataupun memang sulit, boleh mencoba hal-hal yang sulit boleh saja gitu. Jadi mengajarkan anak untuk diberikan kebiasaan untuk memilih, tapi bertanggung jawab. Seperti itu. Biasanya dalam menentukan alat main itu dilihat dari tema yang kita bahas juga. Jadi ada beberapa alat main yang kita menyesuaikan dengan tema yang dibahas, misalnya tentang tubuh, kita keluarkan tentang puzzle tubuh misalnya, atau keluarkan tentang kegiatan yang menyesuaikan dengan apa tadi tema. Contohnya misalnya tadi saya keluarkan itu gambar-gambar menjelaskan tentang kaki membahasnya ya. Di kaki, yang di kaki biasanya memakai apa? Sepatu. Ya, itu menyesuaikan tema. Ada juga alat main yang menyesuaikan dengan sentra saja. Kemudian alat main apa sih yang dikeluarkan? Itu disesuaikan dengan kelompok juga. Nah, kelompok dari PG apa yang sesuai, TK apa yang sesuai, TKD. Jadi memang kita harus lihat tahap perkembangan juga. Misalnya kelompok ini nih belum siap dengan benda yang kecil-kecil, berarti tidak kita keluarkan dulu. Kelompok ini nih belum terbangun kerjasamanya, kita keluarkan kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Misalnya puzzle lantai yang berapa pieces itu butuh berapa anak, misalnya 3 kesempatan 3 anak di situ. Nah di situ membangun kerjasama juga. Setiap anak itu berbeda-beda ya, sesuai tahap perkembangan. Ada yang
ada yang sudah sesuai, ada yang masih di bawah, ada kalanya turun. Di tahap perkembangan itu kan fluktuatif ya. Ada kalanya dia sudah ada sesuai tahap perkembangan, ada kalanya dia akan turun. Jadi ya kita sesuaikan saja kegiatannya atau kita sesuaikan pendampingannya kepada mereka. Ketika ada anak yang membutuhkan pendampingan khusus ya kita dampingi, lebih sering mendampingi gitu ya, dibanding anak yang memang sudah bisa mandiri dan kita hanya melihat dan kita sesekali menghampiri mereka. Seperti tadi ada anak yang di PG itu hanya memang butuh pendampingan ya. Tadi lihat yang anak hanya diam aja. Nah itu memang harus diarahkan lagi. Kalau tidak diarahkan dia akan diam, berarti memang harus pendampingan khusus. Kita sering-sering mendampingi dan menyapa dia gitu. Berbeda dengan anak yang memang sudah bisa dan cukup diarahkan saja. Seperti ini, bawanya ke sini ya. Jadi ada perbedaannya tergantung anaknya. Untuk psikomotor, jadi observasi guru itu kan ada beberapa yang diobserv ya setiap hari, dari segi afeksinya, psikomotor, bahasa, kognisinya, estetiknya juga. Untuk psikomotornya itu ya dilihat dari alat main yang kita keluarkan. Kayak alat main yang kecil-kecil itu melatih untuk motorik halus. Untuk motorik kasarnya dengan saat beres-beres dia bawa kotak yang besar. Nah itu dalam segala hal tidak hanya satu poin yang kita bangun, tapi beberapa poin. Jadi di dalam kegiatan sentra itu termasuk banyak hal yang kita harus bangun dan stimulus dari segi ya itu yang tadi saya sebutkan.